Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video hari ini. Pada video hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks eksposisi. Kebahasaan teks eksposisi ini salah satu dari materi kelas 8. Semoga dengan video ini kita dapat memahami apa itu kebahasaan teks eksposisi. Silakan memperhatikan video dengan baik. Ciri umum kebahasaan teks eksposisi yang pertama bersifat faktual dan kedua bersifat informatif. Apa itu faktual? Faktual adalah salah satu teks yang informasinya atau datanya dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis atau pengarang dalam teks eksposisi ini. Kalau informatif adalah teks eksposisi bersifat informasi, memberikan suatu pengetahuan kepada pembaca atau pendengar. Sebelum ke informasi kebahasaan teks eksposisi yang lainnya, coba kita ulas kembali apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah teks yang memberitahukan, memaparkan, menguraikan, atau menjelaskan permasalahan penting dengan singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi teks eksposisi ini adalah memberikan informasi secara singkat, jelas, dan dapat dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Eksposisi ini terdapat beberapa informasi atau menyampaikan informasi yang faktual, yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki data, memiliki grafik secara jelas dari narasumber yang telah diwawancarai. Kita lanjut ke kebahasaan teks eksposisi secara khususnya yang harus ada pada teks eksposisi ini. Ada 6, yaitu menggunakan kata istilah atau bisa juga disebut oleh kata teknik. Yang kedua, menggunakan adjektiva. Yang ketiga, menggunakan afiksasi. Yang keempat, menggunakan kata kerja. Yang kelima, menggunakan pronomina. Yang keenam, menggunakan konjungsi. Coba kita bahas satu persatu, silahkan simak video dengan baik. Kebahasaan pertama adalah menggunakan kata istilah. Apa itu kata istilah? Kata atau gabungan kata, berarti lebih dari satu kata, yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Tujuan dari penggunaan kata istilah ini digunakan untuk memaparkan argumen. Argumen adalah pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan atau berupa fakta. Kata istilah ini dapat kita temukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Istilah. Adapun sumber dari kata istilah ini berasal dari kosakata umum dari bahasa Indonesia sendiri, bahasa serumpun atau bahasa sesama ASEA, dan bahasa asing. Nah, pembentukan dalam istilah ini bisa melalui 3 cara, yaitu yang pertama adalah penerjemahan. Misalnya, busway dalam bahasa Inggrisnya, kalau di dalam bahasa Indonesia karena sudah diterjemahkan menjadi jalur bus. Yang kedua, bisa dengan penyerapan kosakata asing. Nah, penyerapan ini misalnya kalau di dalam bahasa asing, bahasa Inggris ya, kamera itu kan tulisannya camera. Nah, diserap di Indonesia, K menjadi C menjadi maksudnya ya, C menjadi K, jadi kamera. Nah, pembentukan yang ketiga berasal dari gabungan penerjemahan dan penyerapan. Misalnya, subdivision menjadi subbagian. Kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata adjektiva. Kata adjektiva artinya kata sifat.
Adapun kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat atau dengan imbuhan ter. Nah, kata sifat ini menjabarkan suatu karakter, sikap individu, sifat maupun suasana. Adapun jenis dari kata sifat ada 3. Yang pertama, adjektiva dasar. Misalnya adalah baik. Nah, kata adjektiva dasar ini belum mengalami pengulangan atau belum mengalami penambahan. Jadi, masih murni kata itu sendiri. Tadi ya, contohnya baik, pintar, sombong, cantik. Nah, jika ketambahan kata lebih berarti bisa lebih baik, lebih pintar, lebih sombong, atau lebih cantik. Yang kedua adalah adjektiva pereduplikasi atau pengulangan. Misalnya, muda-muda, suka-suka, senang-senang. Nah, seperti itu. Jadi, kata dasarnya diulang lagi. Yang ketiga adalah adjektiva turunan atau adjektiva berafik atau memiliki perimbuhan. Misalnya, kata dasarnya pintar diberi kata atau imbuhan ter, jadi terpintar, terbaik, atau bisa adjektiva berafik, wi, i, iya, berafik. Nah, misalnya manusiawi, seperti itu, alamiah. Kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan afiksasi. Maksudnya afiksasi adalah pengimbuhan. Pengimbuhan ini proses pembentukan kata benda dengan cara pemberian imbuhan, baik itu awalan atau prefik, sisipan berarti ada di tengah atau afik, akhiran, sufik, atau gabungan awalan dan akhiran dimaksud konfik. Silahkan perhatikan contoh berikut. Nomor 1 misalnya prefik atau awalan. Biasanya menggunakan di, ter, ke, se, men, pra, a, per, ber, dan sebagainya. Misalnya bermain, berarti imbuhannya ber ditambah kata dasar main. Imbuhan kedua adalah afik atau sisipan, yaitu ol, er di tengah. Misalnya dari kata gemetar, kata dasarnya adalah getar, berarti pengubahannya adalah g ditambah ditambah etar, jadinya dibaca gemetar. Nah, yang ketiga yaitu sufik atau akhiran, yaitu an, i, atau sebagainya. Misalnya pikiran, kata dasar pikir ditambah imbuhan an. Yang keempat adalah konfik atau awalan akhiran. Konfik atau awalan akhiran ini pean, kean, beran. Misalnya dari kata keadilan, berarti imbuhan awalannya adalah ke ditambah adil dan diberi awalan akhiran an. Kebahasaan yang keempat adalah kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba ini adalah kata yang menjelaskan suatu keadaan, suatu perbuatan, suatu tindakan, keberadaan, atau sebagainya. Jadi menerangkan suatu tindakan perbuatan. Contohnya dari kata kerja ini, misalnya Raka membaca buku, Ani berlari. Kata kerja itu dibedakan menjadi 2, yaitu kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan pelengkap atau membutuhkan objek. Semisal memukul bola. Nah, kata kerjanya memukul,
Objek yang dipukul adalah bola. Contoh jenis yang kedua adalah kata kerja intransitif. Kata kerja yang tidak membutuhkan pelengkap, misalnya lari. Nah, dari contoh ini, Raka membaca buku, berarti ini adalah kata kerja transitif. Jika contoh yang kedua, Ani berlari, berarti kata kerja intransitif. Kebahasaan selanjutnya adalah menggunakan pronomina. Apa itu pronomina? Pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina atau kata benda lain. Golongan pronomina adalah pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya. Coba kita bahas satu persatu dari pronomina. Golongan pertama yaitu pronomina persona. Pronomina persona dibagi menjadi 3, yaitu persona pertama atau kata ganti orang pertama. Misalnya tunggal yaitu saya, aku, daku, ku. Bisa ku di kata dasar akhir atau ku di kata dasar awal. Kalau jamak biasanya kami, kita. Nah, persona yang kedua adalah atau persona kata ganti orang kedua adalah tunggal itu engkau, kamu, anda, dikau, kau atau mu. Kalau jamak kalian, kamu atau anda. Persona kedua atau kata ganti orang kedua ini berarti pendengar atau partisipan itu berada dekat pada kita, berhadapan. Nah, kalau persona ketiga atau kata ganti orang ketiga ini biasanya berada pada jauh dari kita. Misalnya tunggal, ia, dia, beliau, nya. Kalau jamak atau lebih dari satu orang itu pakainya mereka atau juga bisa nya. Nah, jadi perbedaan dari kedua itu berarti dekat pada kita. Kalau ketiga itu berarti partisipan atau pendengarnya jauh dari kita. Pronomina kedua adalah pronomina penanya. Ada 4 penanya yang bisa kita gunakan dalam teks eksposisi, yaitu dengan unsur siapa, apa, mana, mengapa, dan kenapa. Contoh menanyakan siapa, itu berarti menanyakan orang. Siapa yang sakit berarti menanyakan orang. Kalau dia itu unsur apa berarti menanyakan suatu barang atau sesuatu. Contohnya, apa yang kau bawa? Nah, yang ketiga menanyakan tentang mana? Pilihan, suatu pilihan. Mana yang berasal dari Bali? Contohnya seperti itu. Yang keempat menanyakan sebab. Bisa menggunakan unsur mengapa atau kenapa. Mengapa kamu datang? Kenapa kamu datang? Nah, seperti itu jika pronomina penanya. Selanjutnya, pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk ini dipisah menjadi 3 bagian, yaitu pronomina penunjuk umum. Biasanya menggunakan penunjuk ini, itu, anu. Nah, seperti itu. Kenapa menggunakan ini? Biasanya acuannya dekat dengan pembicara. Kalau itu berarti keberadaannya jauh dengan pembicara. Atau biasanya menggunakan ya kata anu, menunjukkan atau menjabarkan. Misalnya sulit dijabarkan atau digambarkan. Atau biasanya juga lupa. Tapi kalau dalam teks tertulis tidak menggunakan penunjuk itu ya. Nah, yang kedua pronomina penunjuk tempat. Biasanya menggunakan sini, situ, sana. Nah, sini itu berarti tempatnya dekat. Kalau situ biasanya menggunakan tempatnya jauh. Atau sana berarti menunjukkan dengan tempatnya yang jauh. Yang ketiga,
pronomina penunjuk il. Wah, apa itu? Biasanya menggunakan begini, begitu, demikian. Nah, untuk apa? Begini menunjukkan sesuatu yang dekat, begitu menunjukkan sesuatu yang jauh, dan demikian menunjukkan sesuatu yang dekat dan yang jauh. Kebahasaan yang terakhir atau kebahasaan keenam itu adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang bisa menghubungkan antar kata, antar kalimat, maupun antar paragraf. Contoh konjungsi pada teks eksposisi itu sebagai berikut. Silakan dilihat pada bagan pada video ini. Konjungsi waktu biasanya menggunakan sesudah, setelah, sebelum, lalu, kemudian, setelah itu. Nah, ada konjungsi gabungan dan serta. Konjungsi pembatasan berarti kecuali, selain. Konjungsi tujuan yang memaparkan tentang tujuan agar, supaya, untuk. Nah, konjungsi persyaratan, konjungsi perincian, konjungsi sebab akibat, konjungsi pertentangan, konjungsi pilihan, konjungsi penegasan atau penguatan, konjungsi penjelasan, perbandingan, maupun konjungsi penyimpulan. Itulah video tentang kebahasaan teks eksposisi. Silakan dipahami berulang-ulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.